Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama ahla sunnah wal jamaah wa adala ahlal bid'ati dhalalah. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat tetapnya iman dalam diri kita. Dan mudah-mudahan saat ini kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu dengan cara untuk melaksanakan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia hakikatnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Jin disebutkan lebih dahulu dikarenakan memang penciptaan Allah terhadap jin lebih awal daripada penciptaan manusia. Dalam tafsir diterangkan sebelum sekitar 50.000 tahun jin sudah diciptakan, baru menciptakan manusia, kemudian menciptakan manusia. Antara jin dan manusia mempunyai kewajiban yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liya'buduni, supaya menyembah kepadaku. Ada hukum sebab akibat. Situ diterangkan lam lil aqibah, liya'budun, berakibat manusia karena diciptakan maka dia harus beribadah. Karena manusia itu diciptakan, kemudian manusia merasa bersyukur karena diciptakan, kemudian dia sebagai tanda syukurnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hakikatnya ibadah adalah kebutuhan kita. Ibadah kebutuhan kita, keperluan kita, dikarenakan apa? Dikarenakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam ibadah, ada yang ibadah mahdhah, ada yang ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah adalah ibadah yang tata caranya, waktunya telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sholat, tata caranya sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, kemudian waktu-waktunya sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Puasa juga tata caranya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Dan ibadah zakat, ibadah haji, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tata caranya serta waktunya itu tidak diatur secara detail oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti satu contoh dalam bacaan sholawat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban orang yang beriman adalah membaca sholawat. Nah di sini Allah tidak menerangkan tentang sholawat yang dibaca. Kemudian di mana, ketika apa, tidak diterangkan.
Kemudian dari sini kemudian ditafsiri oleh para ulama tentang bacaan-bacaan sholawat, tentang tempat dan waktu ketika membaca sholawat. Nah ini yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdhah, yang tata caranya tidak diterangkan, dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi bacaan sholawat saja itu banyak sekali. Kalau yang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa disebut dengan sholawat umdah, sholawat yang pokok, itu yang dibaca ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat, yaitu pada bacaan tahiyat. Pada bacaan tahiyat, sholawat dalam bacaan tahiyat ini semua umat Islam sepakat sholawatnya yaitu tidak boleh diganti. Tetapi di luar sholat juga wajib untuk membaca sholawat. Ya sholawat yang mana? Nah ini yang secara umum tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kapan dan bentuknya kayak apa, sehingga ulama-ulama dari zaman tabi'in, tabi'in dan ulama sampai sekarang ini banyak yang mewiridkan atau melazimkan bacaan sholawat dengan kadang-kadang mengarang sholawat sendiri. Yang terpenting dia adalah karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jumlah sholawat selain daripada sholawat yang ada di bacaan tahiyat ketika sholat itu banyak sekali, bukan puluhan, ratusan, bahkan mungkin sampai ribuan bacaan macam-macam sholawat, yang tentunya ini mendasari karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca sholawat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.